Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah penyembahan adalah peperangan. Di dalam zaman Yosua ada satu perubahan pola penyembahan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Pada pola itu yang dulunya penyembahan di mana setiap umat Tuhan itu pergi ke kemah pertemuan. Saat itu terjadi perubahan bahwa di zaman Yosua itu para imam pembawa tabut yang berdiri di depan para pasukan. Itu artinya apa? Itu artinya para penyembah berjalan di depan para pasukan. Itu yang Tuhan lakukan atas bangsa Israel. Dan itulah yang harusnya juga terjadi kepada kita, yang menunjukkan bahwa penyembahan adalah peperangan. Penyembahan bukanlah acara, penyembahan bukanlah kesukaan kita, penyembahan bukan hobi kita, penyembahan bukan hal sekedar yang dangkal pengertiannya kita datang ke sebuah acara penyembahan, tapi penyembahan adalah peperangan. Oleh karena itu kita harus tahu ketika imam-imam pembawa tabut berjalan di depan para pasukan, itu menunjukkan bahwa para penyembah atau penyembahan harus berjalan di depan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ketika para penyembah ini berjalan di depan atau penyembahan yang selalu memulai melakukan terobosan, maka disitulah terjadi kemenangan demi kemenangan. Kita lihat pertama kali ketika tabut itu disuruh Tuhan untuk ditaruh untuk menjadi penyeberangan jalan sungai Yordan yang pada waktu itu sedang meluap. Imam-imam pada waktu itu membawa tabut, mereka berjalan. Dan perjalanan itu di depan, setelah itu para pasukan itu lewat karena sungai Yordan yang sedang meluap pada waktu itu tiba-tiba terbelah seperti laut pada waktu zaman Musa. Dan waktu itu juga orang-orang menyeberang, tidak ada satupun yang bajunya basah atau sepatunya yang basah. Karena pada waktu itu imam pembawa tabut berdiri di tengah-tengah sungai. Dan pada waktu itulah ada satu pola baru yang Tuhan izinkan, yaitu penyembahan adalah peperangan. Lalu kita lihat lagi ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko. Imam-imam membawa tabut itu berjalan di depan. Setiap hari satu kali mereka berkeliling, pasukan di belakang. Hari kedua juga dilakukan hal yang sama. Imam-imam pembawa tabut itu berdiri di depan, diikuti oleh para pasukan sampai ke hari ke-7. 7 kali mereka berkeliling. Dan apa yang terjadi? Tembok yang besar, tembok yang dibanggakan oleh bangsa Kanaan pada waktu itu runtuh. Dan itu orang-orangnya langsung dibantai habis kecuali Rahab dan orang-orang yang ada di rumahnya. Dan kita tahu pada hari-hari terakhir ini juga, penyembahan bukan lagi acara yang lemah, acara yang kosong yang tidak berisi. Penyembahan bukan sesuatu di mana orang-orang sebelum dengar firman Tuhan kita akan menyembah. Penyembahan bukan di level itu. Penyembahan adalah peperangan. Karena itu kalau kita baca di dalam Mazmur 29 ayat yang kedua, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini bahwa Alkitab menuliskan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pada itu setiap penyembah yang adalah peperangan tidak boleh melakukan yang tidak kudus. Ketika peperangan melawan tembok Yeriko yang kuat, tidak ada seorang pun yang melakukan kesalahan. Tetapi setelah mereka mengalahkan kota Ai, ternyata kota Ai yang kecil nggak bisa dikalahkan. Ketika mereka pergi berperang, karena di sana ada seorang yang salah, seorang yang sengaja berbuat salah, ada seorang yang tidak menguduskan diri, apa yang terjadi? Kekalahan.
Karena itu saudara, ayat ini menuliskan di Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jangan ada agenda, jangan ada keuntungan. Jangan mendapatkan sesuatu yang kita mau. Tetapi Alkitab berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Itu satu pelajaran supaya kita semua melakukan penyembahan dalam level peperangan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jangan ada agenda, jangan ada kepentingan tersembunyi, terselubung ketika kita menyembah Tuhan. Jangan ada keinginan-keinginan yang merusak segala sesuatu. Dan itulah yang menimbulkan kekalahan. Dan Alkitab ini berkata, sujudlah kepada Tuhan. Sujud itu artinya kita sedang menyembah, sedang mengagumi, sedang memuja Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak ada kata lain dalam diri kita. Kita nggak punya sesuatu yang lebih hebat dari Tuhan. Tidak ada satupun yang lebih membanggakan. Tidak ada satupun yang bisa menggeser hati Tuhan di dalam hati kita. Karena itu Alkitab berkata, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara tahu bahwa kekudusan itulah hal penting dalam kekristenan. Ada banyak orang bisa mengkhotbahkan kekudusan tapi hidupnya tidak kudus. Ada begitu banyak orang yang mengerti prinsip firman Tuhan tentang kekudusan tapi hidup mereka tidak dijaga kekudusannya. Karena itu saudara, peperangan itu tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan sekalipun kita berada dalam satu level yang begitu kelihatannya bakal menang tapi nggak bakal menang. Kenapa? Karena kita mengabaikan prinsip kekudusan di hadapan Tuhan. Setiap kali kita berbicara tentang penyembahan, itu selalu berkaitan dengan kekudusan. Tidak ada penyembahan tanpa kekudusan. Tidak ada penyembahan dalam kenajisan. Iblis yang suka penyembahan dalam kenajisan. Dalam Tuhan tidak ada penyembahan yang suka, yang bercampur dengan kedanggikan, bercampur dengan keinginan-keinginan. Karena itu kita harus tahu saudara, pelajaran kehidupan tentang penyembahan. Kita mau belajar tentang perjalanan penyembahan Abraham. Kalau kita lihat Kejadian 22 ayat 1-8. Ayat yang pertama, Kejadian 22 ayat 1-8. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, perjalanan penyembahan Abraham selalu dimulai dengan segala sesuatu. Harus dimulai dengan Tuhan yang memulai. Penyembahan itu harus segala sesuatu dimulai dengan Tuhan yang memulai. Bukan kita yang menginginkannya. Tuhan yang memulai dalam hati kita. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang menyampaikan sesuatu. Maka penyembahan itu dimulai. Lalu apa yang terjadi di ayat ketiga dan keempat? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Allah memulai sesuatu dalam hidup kita, maka responnya adalah ketaatan. Maka kita lihat dalam ayat ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Lalu dia memulai dengan perjalanan penyembahan. Ishak yang diminta Tuhan itu juga tidak disembunyikan atau dilarikan. Ishak dibawa serta dan juga dibawa kayu bakar.
Dan dia juga siap mengatakan kepada Tuhan, inilah yang kau minta. Lalu sampailah Abraham di ayat keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya lah tempat itu dari jauh. Lalu ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali. Saudara, kita lihat, kita temukan kata sembahyang pertama kali dituliskan dalam Alkitab, yaitu di ayat ini. Kami akan sembahyang. Kata sembahyang itu bukan berbicara tentang apa yang kita sukai. Sembahyang atau penyembahan bukan berbicara apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan sukai. Jadi perjalanan penyembahan Abraham selalu dimulai dari Tuhan yang memulainya, dan Abraham meresponinya dengan ketaatan. Setelah itu penyembahan Abraham dimulai, bukan dengan apa yang kita sukai, bukan dengan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan mau. Itulah perjalanan penyembahan. Lalu ayat ke-6, lalu Abraham mengambil kayu dan korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham mempersiapkan perjalanan penyembahan tidak dengan hati yang senang, tidak dengan hati yang enteng, tetapi itu perjalanan penyembahan yang berbicara penyembelihan hati. Dan waktu itu dia berjalan bersama dengan anaknya. Di ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat yang ke-8, sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di sini berbicara Abraham menjawab dengan imannya. Dia tahu bahwa Abraham akan menjalani sebuah perjalanan yang sulit, dan Tuhan memperhatikan itu. Dan Abraham menjawab dengan suara yang bergetar, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Tidak dengan perjalanan yang enteng, tidak berkata dengan mudah, tetapi Abraham menyampaikannya dengan iman. Saudara, itulah perjalanan iman, perjalanan penyembahan di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus tahu, ketika Tuhan mulai mengubah pola penyembahan adalah dalam level peperangan, kita harus tahu bahwa penyembahan bukan apa yang kita mau dan apa yang kita suka. Level ini adalah level di mana Tuhan mau dan Tuhan suka. Karena itu perjalanan penyembahan itu akan membawa satu kemenangan. Karena itu kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, saya ingin mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan tentang penyembahan Perjanjian Baru, yaitu tentang menanggalkan dan tentang mengenakan. Kolose 3 ayat 9-11. Kolose 3 ayat 9-11. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa
Penyembahan dalam perjanjian baru bukan berbicara tentang acara. Penyembahan dalam perjanjian baru itu berbicara tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Penyembahan itu berbicara tentang ketakwaan, berbicara tentang takut akan Tuhan, berbicara tentang kesalehan di dalam, berbicara tentang bagaimana aku takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Penyembahan dalam perjanjian baru bukan berbicara tentang kiblat. Tidak ada kiblat dalam perjanjian baru. Tidak lagi kita berdoa mengarah ke Yerusalem. Sebab apa? Tuhan ingin penyembahan dalam perjanjian baru berbicara tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan itu berbicara tentang perubahan kehendak. Dan itu berbicara tentang penyembahan. Ketika kita rela melepaskan dosa demi dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, perkara-perkara daging, perkara-perkara keduniawian, saat itulah penyembahan sedang berjalan. Kita baca dalam Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Itu berbicara apa? Itu berbicara penyembahan adalah peperangan. Di tingkat ini setiap orang harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan ada lagi kegelapan dalam hidupmu. Jangan ada lagi ada celah-celah dosa. Jangan ada lagi perkara-perkara yang menjauhkan engkau dari Tuhan. Kenapa? Karena engkau harus mengenakan perlengkapan senjata terang. Kenapa digunakan kalimatnya perlengkapan senjata terang? Karena penyembahan adalah peperangan. Karena itu kalau kita baca di ayat Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Ayat ini berkata, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat ini berbicara tentang penyembahan. Bahwa penyembahan itu dimulai dengan kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita tunduk kepada ketetapan Tuhan. Maka kita akan sanggup dalam peperangan melawan iblis. Maka yang terjadi, iblis akan lari daripadamu. Orang yang tidak tunduk kepada Allah tidak akan bisa melawan iblis. Penyembahan tanpa hati yang tunduk kepada Allah bukanlah membawa kemenangan, tidak akan membawa kemenangan, tetapi itu akan mengalami kekalahan. Karena itu saudara, masuklah dalam satu level yang lebih tinggi, di mana penyembahan adalah peperangan. Memasuki penyembahan dalam level peperangan. Kenapa? Karena disitulah engkau dipanggil sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Orang yang mendekat kepada Tuhan, Alkitab berkata di dalam Yakobus ayat 8, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Tahirkan tangan dan sucikan hati. Lagi-lagi berbicara tentang kekudusan. Lagi-lagi bicara tentang kesucian. Itulah menjadi satu hal yang utama dalam penyembahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari terakhir ini, Tuhan mau, Tuhan ingin, Tuhan berkehendak. Seperti waktu zaman Paulus dan Silas ketika mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Dan orang-orang hukuman yang lain mendengar mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau penyembahan acara, setiap orang akan tampil keren ketika acara itu dimulai. Tetapi penyembahan bukan acara. Penyembahan adalah melepaskan kehendak kita. Penyembahan adalah menundukkan hati kita. Penyembahan adalah mengenakan perlengkapan senjata terang. Perlengkapan perang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu adalah penyembahan. Ketika kita sama-sama melewati hari-hari yang berat, pada waktu itu naikkanlah syukur kepada Tuhan. Ketika hari-hari yang sangat sulit, hari-hari yang menghimpit, hari-hari yang membuat engkau sulit untuk berdiri, disitulah peperangan terjadi. Ajaklah bangun jiwamu, bangkitkan jiwamu untuk masuk dalam medan perang dengan penyembahan. Masuk dirimu dalam peperangan dan kalahkan musuh lewat penyembahan. Karena itu saudara, bangun hidupmu. Jangan lagi tinggal dalam dosa, jangan lagi terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jangan lagi tinggal dalam kegelapan, jangan lagi tinggal dalam hal-hal yang membuat engkau tidak mampu berdiri di hadapan lawan kamu. Hari ini Bapak Ibu, kita harus tahu kebenaran tentang penyembahan bukan lagi acara, bukan lagi tentang apa yang aku suka dan apa yang aku mau. Penyembahan adalah berbicara tentang kekudusan di hadapan Tuhan, berbicara tangan yang tahir dan hati yang suci, berbicara mendekat kepada Tuhan, berbicara mengenakan perlengkapan senjata-senjata terang, menanggalkan manusia lama, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kemauan Tuhan, hidup dengan tujuan Tuhan, hidup dengan keinginan Tuhan, hidup dengan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Itulah penyembah. Dan ketika engkau berdiri sebagai penyembah-penyembahnya di hadapan Tuhan, maka lihat, iblis akan lari dari hadapan kamu karena kamu taat, kamu tunduk, kamu mendekat kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan penyembahan adalah peperangan. Tidak lagi hidup dengan untuk dirimu sendiri. Tidak lagi datang kepada Tuhan dengan apa yang aku mau dan apa yang aku suka. Tapi datang kepada Tuhan dengan apa yang engkau mau. Yang Tuhan mau, yang Tuhan suka. Maka itulah penyembahan. Di level itu, maka kita tahu Tuhan akan membawa engkau masuk dalam level yang lebih tinggi, yaitu penyembahan peperangan. Disitulah akan muncul penyembah-penyembah, pejuang-pejuang penyembah, penyembah-penyembah, dan mereka menjadi pasukan Tuhan yang luar biasa. Mereka adalah pasukan penyembah, penyembah yang menjadi pasukan, dan itulah yang membuat kita melihat kemenangan atas gerejanya dinyatakan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bumi seperti air menutupi lautan. Hari-hari ini waktunya umat Tuhan tidak berdiri lemah atau berjalan lemah atau berdiri sebagai penyembah yang lemah. Bukan di level itu lagi, tetapi kau harus berdiri di hadapan Tuhan seperti ayat Mazmur 29 ayat 2 tadi. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saat itulah engkau berdiri sebagai pahlawan penyembah. Dan engkau masuk dalam level peperangan. Karena engkau penyembah yang disukai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran ini berbicara kepada setiap gerejanya, membangkitkan pahlawan-pahlawan penyembah. Ketika mereka mendengar kebenaran ini, hati dan hidup mereka bergerak, hati dan hidup mereka
terbangkitkan, berkobar-kobar di hadapan Tuhan, supaya setiap kami semua memasuki dalam panggilan yang tertinggi di hadapan Tuhan sebagai pahlawan penyembah di hadapan Engkau. Karena penyembahan adalah peperangan. Karena itu bawa setiap kami ya Tuhan, masukkan setiap kami di dalam peperangan ini dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless.